Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun belajar dan merenung, Scott Hahn merasa yakin bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang benar, yang didirikan oleh Yesus dan diteruskan melalui para rasul. Pendeta Scott Walker Hahn memutuskan meninggalkan denominasi Protestan dan mengikuti iman Katolik. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Para pendeta Protestan kaget ketika Scott Hahn berpindah ke Katolik, karena ia sebelumnya adalah seorang teolog Protestan yang sangat dihormati, khususnya di kalangan Reform. Hahn dikenal ahli dalam kitab suci dan apologetika Protestan, sehingga konversinya ke Katolik membingungkan banyak orang. Mereka tidak memahami bagaimana mungkin seseorang yang begitu mendalam memahami Alkitab dapat dengan mudah menerima ajaran Katolik, seperti otoritas Paus, Maria, dan Ekaristi, yang sering ditolak dalam tradisi Protestan. Bahkan saat ini, Scott Hahn menggunakan pengetahuan Alkitab yang mendalam untuk membenarkan keyakinan Katoliknya, yang kemudian menginspirasi dan memengaruhi banyak denominasi Protestan lainnya menjadi Katolik. Latar belakang. Scott Walker Hahn, seorang ahli Alkitab, lahir pada 28 Oktober 1957 di Amerika Serikat. Sebelum menjadi Katolik, Hahn adalah seorang Protestan evangelikal, seorang yang sangat setia pada ajaran gereja, dan memiliki semangat yang besar untuk mewartakan firman Tuhan. Karir akademiknya adalah penelaahan mendalam tentang kitab suci, dan hidupnya berubah drastis setelah ia mempelajari lebih dalam tentang Gereja Katolik. Perjalanan iman Hahn menuju Gereja Katolik dimulai dengan pendidikan teologisnya. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga evangelikal, Hahn diajarkan untuk memiliki pandangan teologis yang mendalam dan menekankan pentingnya studi Alkitab. Ia memperoleh gelar doktor di bidang teologi dari Universitas Gordon Conwell, dan menjadi seorang profesor teologi. Pada titik ini, Hahn sudah dikenal sebagai seorang ahli Alkitab yang sangat berdedikasi, dan karir akademis serta pengajaran agama Kristen adalah jalur hidup yang dia pilih. Namun, perjalanan iman Hahn yang sejati mulai berubah, ketika ia mulai menanyakan banyak hal tentang ajaran yang sudah dia percayai sepanjang hidupnya. Momen awal keraguan. Scott Hahn menjadi sangat tertarik pada ajaran Katolik, setelah memulai studi lebih mendalam tentang Alkitab dan gereja awal. Pada awalnya, Hahn berpendapat bahwa Katolik adalah sekte yang salah. Seperti banyak Protestan lainnya, ia melihat gereja Katolik sebagai institusi yang jauh dari ajaran asli, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Ia menilai gereja Katolik penuh dengan tradisi dan ajaran yang tidak ditemukan dalam Alkitab. Namun, hal itu mulai berubah setelah Hahn menyelidiki ajaran-ajaran Katolik lebih jauh, terutama mengenai Ekaristi. Scott Hahn terkesan dengan pengajaran gereja Katolik tentang Ekaristi, sebagai tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya, dan ia merasa bahwa ajaran tersebut lebih konsisten dengan teks Alkitab, daripada pandangan Protestan yang lebih simbolis. Salah satu titik balik dalam perjalanan iman Scott Hahn adalah pengajarannya di sebuah seminari, di mana dia diperkenalkan dengan pandangan Katolik tentang Alkitab dan tradisi. Sebagai seorang Protestan evangelikal, Hahn percaya pada sola scriptura, atau hanya Alkitab sebagai sumber otoritas, dan mulai mempertanyakan bagaimana tradisi gereja yang berkembang sepanjang sejarah dapat diterima atau ditolak dalam penerapan ajaran Kristen. Hahn mulai merenung tentang perbedaan yang mendalam antara gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan yang selama ini ia ajarkan. Salah satu persoalan utama adalah soal otoritas gereja, yang bagi Hahn menjadi sangat penting. Ia memulai perjalanan panjang untuk menjawab pertanyaan besar tentang otoritas Alkitab dan gereja,
yang diajarkan dalam tradisi Kristen yang lebih awal. Studi tentang Ekaristi. Salah satu aspek yang paling menarik bagi Scott Hahn adalah doktrin Ekaristi. Sebagai seorang Protestan, Hahn awalnya mengajarkan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus hanyalah simbol dari tubuh dan darah Kristus. Pandangan ini sejalan dengan keyakinan banyak denominasi Protestan yang memandang Ekaristi sebagai peringatan simbolis dari pengorbanan Kristus. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui studi mendalam tentang sejarah gereja, serta tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, Hahn mulai menemukan bukti-bukti yang mengejutkan. Ia menemukan bahwa umat Kristen awal, termasuk bapak-bapak gereja, memiliki pemahaman yang berbeda tentang Ekaristi. Mereka percaya bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Hal ini menggugah Hahn untuk mengevaluasi kembali pandangannya, dan akhirnya membawanya pada pemahaman yang lebih dalam mengenai Ekaristi. Ia mulai menyadari bahwa ajaran ini memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi awal gereja, dan bahwa pemahaman Protestan mengenai Ekaristi sebagai simbol saja tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Kristen yang diterima oleh gereja mula-mula. Pemahaman Scott Hahn ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan spiritualnya, yang akhirnya membawanya masuk ke dalam gereja Katolik. Pengalaman yang mengubah perspektif. Hahn mengalami sebuah pengalaman spiritual yang sangat mengesankan, ketika ia mulai membaca surat-surat Paulus tentang Ekaristi, terutama dalam 1 Korintus 11. Di sana, Paulus menulis tentang bagaimana umat Kristen harus memandang roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus dengan sangat serius dan dengan rasa hormat yang tinggi. Berdasarkan studi tersebut, Hahn merasa bahwa pandangan Katolik mengenai Ekaristi jauh lebih mendalam dan konsisten dengan ajaran Alkitab yang ia pelajari. Ia merasa bahwa orang-orang Katolik memahami realitas Ekaristi jauh lebih baik daripada yang diajarkan dalam denominasi Protestan. Tentu saja, ini adalah pencerahan besar bagi seorang teolog Protestan seperti Hahn, yang telah lama menganggap perjamuan kudus hanya sebagai simbol. Selain itu, Hahn juga mendalami pemahaman Katolik tentang devosi kepada Maria dan orang-orang kudus, dua aspek yang seringkali menjadi bahan perdebatan antara Protestan dan Katolik. Hahn menemukan bahwa pemahaman Katolik tentang Maria sebagai Bunda Allah dan peranannya dalam keselamatan sangat konsisten dengan ajaran awal gereja yang menghormati Maria sebagai yang terberkati dan berperan penting dalam rencana keselamatan Allah. Krisis pribadi dan teologis. Salah satu momen krisis dalam hidup Hahn terjadi ketika ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa ajaran-ajaran Katolik yang ia pelajari memiliki dasar yang lebih kuat dalam Alkitab dan sejarah gereja daripada yang diajarkan dalam tradisi Protestan. Sebagai seorang teolog, ia merasa kewalahan karena harus menghadapi kenyataan bahwa keyakinan yang telah dia pegang selama ini bisa jadi keliru. Sebuah konflik batin yang besar terjadi karena ia mulai merasa tertekan untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Momen penting lainnya adalah pertemuannya dengan Jeff Chaffins, seorang mantan penginjil evangelikal yang juga menjadi Katolik, setelah mengalami pencerahan yang serupa. Perbincangan dengan Chaffins memperdalam pemahaman Hahn tentang gereja Katolik, terutama mengenai peran gereja sebagai penjaga wahyu dan kesinambungan ajaran Kristen sepanjang sejarah. Hahn mulai memahami bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah gereja Katolik yang memiliki garis penerusan ajaran yang jelas dari para rasul. Keputusan untuk masuk gereja Katolik. Meskipun ia telah menjalani pergulatan teologis yang mendalam,
Keputusan Han untuk masuk gereja Katolik tidak datang begitu saja. Ia merasa terjebak dalam dilema besar. Sebagai seorang teolog terkemuka, ia harus membuat keputusan berdasarkan keyakinan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh besar terhadap keluarga dan karir akademisnya. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun belajar dan merenung, Pendeta Scott Hahn merasa yakin bahwa gereja Katolik adalah gereja yang benar, yang didirikan oleh Yesus dan diteruskan melalui para rasul. Ia memutuskan untuk memeluk iman Katolik, dan dibaptis pada Minggu Paskah 1986, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Keputusan ini sangat mengejutkan banyak orang, terutama rekan-rekannya sesama Protestan. Penerimaan di gereja Katolik. Setelah masuk Katolik, Scott Hahn mengalami banyak tantangan, baik dalam hal pribadi maupun profesional. Ia menyadari bahwa keputusan tersebut mempengaruhi hidupnya secara mendalam, tetapi juga membuka jalan baru untuk melayani gereja Katolik dengan cara yang lebih berkomitmen. Scott Hahn terus mengajar teologi, tetapi sekarang dengan perspektif yang lebih kuat berdasarkan ajaran gereja Katolik. Ia menulis banyak buku yang membahas pengalamannya dan argumen teologis, yang mendasari keputusan untuk menjadi Katolik, seperti buku Rome Sweet Home, yang menceritakan perjalanan imannya. Selain itu, Han menjadi seorang pembicara, yang sering diundang untuk berbicara di konferensi-konferensi Katolik, berbagi kisah perjalanannya dan memperkenalkan banyak orang kepada keindahan dan kedalaman ajaran Katolik. Sebagai seorang teolog Katolik, Han berperan dalam menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang doktrin Katolik, terutama dalam hal Ekaristi, tradisi suci, dan otoritas gereja. Kesimpulan. Perjalanan Scott Hahn, dari seorang Protestan evangelikal menjadi seorang Katolik, adalah kisah yang penuh dengan pencarian intelektual, spiritual, dan pribadi. Keputusan Han untuk memeluk iman Katolik tidak terjadi dengan mudah, namun melalui studi yang mendalam dan pengalaman spiritual yang menggugah, ia akhirnya menemukan kebenaran yang ia cari dalam ajaran gereja Katolik. Saat ini, Han terus melayani gereja Katolik dengan dedikasi penuh, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang juga mempertanyakan ajaran iman mereka, dan mencari kebenaran yang lebih mendalam.